Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 22 November 2025, Pekan Biasa ke-33, Ofisi Pekan Pertama, Peringatan Wajib Santa Cecilia, Perawan dan Martir. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah menyembah Tuhan, Raja para martir. Madah. Marilah kita bernyanyi dengan gembira memuji kejayaan para kudus yang dibunuh demi Kristus. Berkat imannya yang kuat dan dibantu oleh rahmat, mereka bertekad bulat setia sampai akhir hayat. Meskipun diancam maut, tidakkah mereka takut? Sebab Tuhan mendampingi dengan kuasa ilahi. Mari mohon pada Tuhan agar kita digabungkan pada rombongan pahlawan sepanjang segala zaman. Amin. Pendarasan Mazmur. Para martir kudus menumpahkan darahnya bagi Kristus dan memperoleh pahala kekal. Mazmur 2. Mengapa bangsa-bangsa bergelora? Mengapa suku-suku mengerahkan pasukannya? Para raja bumi bersiap-siap. Para panglima bersekongkol melawan Tuhan dan raja yang diurapinya. Marilah kita patahkan belenggunya. Marilah kita gulingkan penjajahannya. Tetapi Tuhan tertawa dari taktanya di surga. Tuhan mengolok-olok mereka. Dalam amarahnya Tuhan menghalau para perwira mereka. Dan dalam murkanya Ia mengacau balaukan mereka. Tetapi aku telah diurapi menjadi rajanya di Sion gunungnya yang kudus. Akan kubacakan surat keputusan Tuhan. Tuhan bersabda kepadaku, Engkaulah puteraku. Pada hari ini aku menjadi bapamu. Mintalah kemakmuran maka akan kuberikan. Para bangsa akan menjadi milik pusakamu. Dan seluruh bumi akan kau kuasai. Engkau akan menghancurkan musuhmu dengan tongkat besi, meremukkan mereka seperti jambangan tanah liat. Dan sekarang ketahuilah hai para raja, awaslah hai para panglima, beribadatlah kepada Tuhan dengan takwa, berbaktilah kepadanya dengan gentar.
Jangan sampai Tuhan menjadi marah dan kamu binasa. Sebab mudah sekali amarahnya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para martir kudus menumpahkan darahnya bagi Kristus dan memperoleh pahala kekal. Para orang jujur hidup selama-lamanya, dan Tuhanlah pahala mereka. Mazmur 32. Tuhan mengatur segalanya. Segala sesuatu diciptakan Allah dengan perantaraan sabdanya. Bersoraklah orang jujur bagi Tuhan. Patutlah orang saleh memuji-muji. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan iringan gambu. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Padukanlah seruanmu dengan petikan dawai. Sebab firman Tuhan selalu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan setia. Tuhan mencintai keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, dan segala bintang oleh nafas mulutnya. Bagaikan dalam kantung air laut dikumpulkannya, dan samudera raya dalam bejana. Hendaknya segenap bumi takut akan Tuhan. Semua penduduk gemetar terhadapnya. Sebab Tuhan berfirman, maka semua terjadi. Dia memerintahkan, maka semua ada. Tuhan menggagalkan rencana para bangsa. Ia meniadakan maksud segala kaum. Rencana Tuhan tetap selamanya. Rencana Tuhan turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para orang jujur hidup selama-lamanya, dan Tuhanlah pahala mereka. Hai para kudusku, kamu telah berjuang di dunia, kamu akan kuberi ganjaran bagi jerih payahmu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, umat yang terpilih menjadi miliknya. Dari surga Allah mengamati, memandang umat manusia. Dari kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Hati setiap orang dibentuknya, segala tingkah laku diselaminya. Raja tak akan menang karena besarnya tentara, orang perkasa takkan selamat karena kekuatannya. Kuda tidak berguna untuk merebut kemenangan, betapapun kuat dan tangkasnya. Sebab Tuhan menjaga hamba-Nya yang takwa, yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan mereka dari maut dan menghidupi mereka di masa kelaparan. Maka kita berharap akan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Demi Dialah hati kita bergembira. Pada nama-Nya yang kudus kita percaya. Tunjukkanlah kiranya kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab pada-Mu-lah kami berharap. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai para kudusku, kamu telah berjuang di dunia, kamu akan kuberi ganjaran bagi jerih payahmu. Bacaan dari kitab Nabi Yehezkiel. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan
oleh gembala-gembala itu. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak, dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tenteram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tenteram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tenteram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan,
dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umat-Ku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan Aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Artikel ke-591. Semakin tinggi Aku dijunjung, ya Yesusku, semakin Engkau harus merendahkan hatiku dengan menunjukkan kepadaku bagaimana keadaanku di masa lalu dan apa yang akan terjadi pada diriku bila Engkau meninggalkan aku. Artikel ke-592. Janganlah lupa bahwa engkau hanyalah sebuah tempat sampah. Oleh karena itu, jikalau sang pengurus kebun ilahi menangani kamu, menyikat dan membersihkanmu, dan kemudian mengisimu dengan bunga-bunga yang indah, janganlah bau yang harum semerbak atau warna-warni yang menghiasi kejelekanmu membuat dirimu sombong. Rendahkan hatimu. Tidakkah engkau tahu bahwa engkau adalah tempat sampah? Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa bagi saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang juga terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan. Dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan, apapun kesusahannya. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik. Celikkanlah mata pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar pemimpin dunia ini tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita doakan juga pemimpin negara kita supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat yang adil dan makmur yang saling bertoleransi. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, indahkanlah kiranya doa kami
dan dengarkanlah permohonan kami berkat jasa Santa Cecilia. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan ini. Marilah saudara kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan bersama-sama pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.